Terima kasih atas waktunya kepada yang diberikan. Terima kasih kepada Rektoria dan juga teman-teman. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah modul psikoterapi psikodinamik dengan subjudul resistensi dan cara mengelola resistensi. Ini untuk tujuan pembelajaran pada modul kali ini yaitu kita bisa memahami pengertian resistensi dalam psikoterapi dan juga kita bisa mengelola resistensi dalam tata laksana ya. Dalam proses psikoterapi pasien, ada kalanya kita nantinya akan menemui apa yang disebut resistensi. Nah, resistensi itu secara psikologis itu dalam terapi terjadi ketika klien itu secara sadar atau tidak sadar menentang perubahan, menghindari topik tertentu atau menunjukkan perilaku membuat proses terapi. Nah, sehingga kita sebagai terapis kita harus mampu untuk mengenali dan juga untuk mengelola dari resistensi itu sendiri. Pengertian resistensi dalam psikoterapi psikodinamik yaitu merupakan mekanisme pertahanan pasien untuk menghindari konfrontasi terhadap pikiran atau perasaan yang tidak nyaman yang menghambat kemajuan terapi. Ini merupakan upaya yang tidak disadari oleh pasien biasanya untuk menghindari rasa sakit psikologis. Ini ada resistensi id, ini berkaitan dengan dorongan atau keinginan. Resistensi ego, yaitu melibatkan pertahanan ego. Nah, ini untuk resistensi super ego itu biasanya terkait dengan rasa bersalah dan juga hukuman diri. Untuk bentuk-bentuk resistensi yang lain yaitu resistensi insight, yaitu menolak perilaku yang memaknai eh, perilakunya atau pikirannya sendiri. Nah, ini biasanya menghindari topik yang berpotensi memberi pemahaman baru. Untuk resistensi terhadap pola perubahan perilaku ini, klien ini mempertahankan pola perilaku lama meskipun itu maladaptif dan juga menolak perilaku baru yang diajarkan terapis yang lebih adaptif. Untuk resistensi terhadap hubungan terapeutik ini biasanya klien enggan untuk membuka diri dan berbagi perasaan terhadap terapisnya. Ini adalah merupakan resistensi dalam psikodinamik, yaitu ada resistensi effort, yaitu resistensi secara terbuka, yaitu klien secara terang-terangan itu menentang atau malah berdebat dengan terapisnya. Bentuknya itu malah tidak hadir atau terlambat dalam sesi, tidak fokus, menolak untuk berpartisipasi dan latihan atau bebas. Covert resistensi atau resistensi terselubung ini tidak seperti yang covert resisten, ini lebih halus biasanya. Klien mungkin tampak terlibat dan kooperatif dalam memberikan tanggapan yang sudah dilatih, tetapi biasanya dia menghindari pembahasan isu-isu yang inti. Resistensi somatik ini biasanya memunculkan gejala fisik, yaitu seperti tiba-tiba klien merasa pusing, saya seperti itu. Untuk resistensi intelektualisasi yaitu beberapa klien itu berbicara dengan logika, analisis atau bahasa yang akademis yang berlebihan sehingga dia menghindari keterlibatan emosional yang lebih mendalam. Untuk rasionalisasi resistensi ini mengacu pada klien yang menawarkan penjelasan yang tampaknya itu masuk akal untuk perilaku atau perasaannya mereka. Nah, ini dapat mencegah mereka terlibat dalam melihat masalah atau masalah atau pola sebenarnya yang sedang terjadi. Untuk resistensi proyeksi ini, klien ini memproyeksikan perasaan, motivasi atau keinginan mereka kepada terapis yang dapat berfungsi sebagai cara untuk mengalihkan tanggung jawab pribadi. Nah, untuk resistensi temporas ini, klien ini mungkin memperlakukan terapis sebagai tokoh sejarah yang signifikan yang menciptakan kembali pola dan dinamika yang lama. Ini jika tidak ditangani, biasanya transferensi ini akan berubah menjadi sesuatu yang menghambat dari proses sebuah terapi. Nah, ini jenis-jenis resistensi yang lain yang disebutkan dalam sebuah buku, yaitu acting out dan juga acting in. Acting out itu pasien itu secara nyata itu menunjukkan ekspresi yang emosional, biasanya terjadi di sesi luar terapi, biasanya perilaku impulsif bahkan destruktif. Untuk acting it ini menunjukkan perilaku yang menghambat eksplorasi psikologis, misalnya kayak tiba-tiba diam, tiba-tiba tidak datang, tidak respon terhadap yang diberikan perintah yang diberikan oleh terapisnya, seperti itu. Resistensi to awareness of transference, ini pasien menolak untuk mengenali atau menerima perasaan mereka terhadap terapis
mungkin berasal dari pengalaman masa lalu yang belum terselesaikan. Untuk karakterological resistance ini seperti berkaitan dengan struktur kepribadian pasien yang sudah berkembang sejak lama. Misalnya kayak pasien-pasien OCD, nah itu mungkin menolak eksplorasi emosi yang lebih mendalam karena biasanya mereka itu menggunakan kontrol dan juga logikanya. Untuk type introvert, itu biasanya pasien menyatakan tiba-tiba dirinya itu merasa sehat, merasa tidak butuh terapi lagi. Untuk lateness emission session ini pasien itu biasanya terlambat atau bahkan tidak datang dalam terapi. Ini manifestasi krisisnya tadi sudah ya, seperti tadi keterlambatan atau ketidakpahaman sesi, menekan pembahasan topik tertentu yang pengendalian, dan juga ada juga yang rasionalisasi berlebihan. Ini ada juga penyebab resistensinya yaitu kecemasan, rasa bersalah, dan juga rasa malu. Ini penyebab yang lain yaitu kecemasan terhadap perubahan, yaitu tadi tidak mau menerima yang lebih adaptif, keuntungan sekunder dari gejala seperti mencari perhatian, menghindari tanggung jawab, serta mungkin sebuah konflik intrasikis yang tidak disadari, yaitu sebenarnya adanya pertentangan antara keinginan dan juga internal. Ini fungsi resistensi sendiri yaitu melindungi ego, mempertahankan keseimbangan psikis, dan juga menghindari perubahan. Resistensi sebagai sebuah mekanisme pertahanan itu bisa berupa represi, bisa berupa denial, atau bisa berupa proyeksi. Nah, ini resistensi dalam relasi terapeutik itu bentuknya apa? Bisa sebuah resistensi transference atau karakterologis, atau bisa sebagai taktis. Ini pada gangguan kepribadian biasanya sebagai resistensi primitif, splitting dan proyeksi, serta pengembangan acting out. Ini untuk pada gangguan neurotik ini biasanya resistensi sekunder, yaitu muncul terhadap proses dari terapi itu sendiri. Nah, bisa juga konflik intrasikis tadi yang tidak disadari oleh pasien, serta pengalaman kecemasan, yaitu resistensi sendiri itu sebetulnya untuk mengurangi kecemasan dari orangnya itu sendiri. Nah, bagaimana kita mendeteksi? Yaitu mengendari kita observasi perilaku verbal dan juga nonverbal, misalnya perhatikan nada suaranya, ekspresi wajah, dan juga bahasa tubuh pasien. Analisa asosiasi bebas, misalnya kayak kita mendengarkan topik yang mungkin dihindari atau kalau diulang-ulang oleh pasien. Perhatikan juga jedanya, ada keheningan, dan juga perubahan topik mendadak. Kita juga bisa menganalisis mimpi, yaitu kita bisa mencatat apa yang resistensi yang dimunculkan pada pasien saat menceritakan atau menginterpretasikan mimpinya. Nah, kapan kita interpretasi ini dari resistensi itu, kita harus melihat dan juga memilih waktu yang tepat, yaitu kapan menunggu sampai pasien itu siap, dan juga kita juga harus memperhatikan kondisi kecemasan pasien. Kita harus empati, menyampaikan pengertian, hindari sikap ini, dan kita berkolaborasi dengan pasien. Cara mengelola asistensi itu kita harus memahami prinsip dan juga teknik pengelolaannya, sehingga nanti kita tidak memandang resistensi itu sebagai sebuah hal yang buruk, tetapi sebuah hal yang mengantarkan kita untuk bisa membantu klien kita menuju perilaku yang lebih adaptif, yang lebih bisa diterima oleh pasien. Nah, prinsip pengelolaannya bagaimana? Yaitu memahami fungsi resistensi. Yang pertama, yaitu terapis harus bisa memahami mekanisme resistensi, dan eksplorasinya itu harus benar-benar hati-hati. Nah, juga tidak konfrontatif ya. Terapis itu harus bersikap empati, pengertian, dan tidak menghakimi, sehingga pasien itu tidak merasa terancam egonya. Nah, untuk fokus pada saat yang terjadi resistensi itu, terapis itu sebenarnya harus bisa dilatih untuk bisa menelaah resistensi sendiri yang terjadi, dan dia harus bisa mengaitkannya dalam pola hubungan terapis dengan pasien. Yaitu prinsip pengelolaannya, yaitu mengeksplorasi resistensi secara empati, yaitu tadi ya harus bisa mendengarkan dengan penuh perhatian, memahami fungsi resistensi sendiri itu apa sebenarnya bagi pasien, dan menyampaikannya di waktu yang tepat. Kliennya siap, pembelian waktu yang tepat, dan disampaikan secara bertahap. Serta kita harus membangun aliansi terapeutik yang aman, yaitu sehingga kita bisa meningkatkan kerjasama dan penerimaan resistensi dengan klien.
Tekniknya yaitu bagaimana? Yaitu kita harus membangun aliansi terapeutik yang kuat, mengeksplorasi resistensi secara langsung, secara hati-hati, dan juga dengan penuh empati. Menangkap klien secara reflektif, menggunakan metafora dan analogi, pemingkaian ulang, wawancara motivasional, eksplorasi ketakutan dan kekhawatiran, menggunakan pertanyaan yang terbuka, serta meninjau kembali hubungan kita dengan pasien itu bagaimana. Ini adalah sebuah contoh dialog yang menunjukkan terapis itu mengelola dari resistensi lateness initiation, yaitu pasiennya ini datang terlambat dan terapisnya ini menanyakan, selamat siang Bu Novi, senang bertemu kembali. Saya berharap semua baik-baik saja ya di perjalanan. Apakah ada sesuatu yang menyulitkan perjalanan hari ini? Kliennya menjawab, iya dokter, tadi di jalan sangat macet dan ada berkas saya yang tertinggal, jadi saya harus kembali ke rumah. Karena nanti kita harus bisa menggunakan nada netral dan empatik dalam menyampaikan pertanyaan, serta fokus pada perasaan klien, bukan hanya fakta pada keterlambatannya itu, serta menggunakan pertanyaan yang terbuka, serta melibatkan klien untuk mencari solusi yang lebih kolaboratif. Nah, ini kita bisa menjawabnya dengan, itu pasti cukup merepotkan ya Bu. Eh, Apakah kejadian ini membuat Ibu merasa stres atau terburu-buru mungkin? Dengan menggunakan kalimat lain seperti, baik Bu Novi, saya memahami kondisi Ibu Novi, mengingat rute yang dilalui itu sangat macet, mungkin waktu bisa dipertimbangkan untuk mungkin berangkat lebih awal, sehingga kita tidak kehilangan banyak waktu untuk berdiskusi. Atau dengan kalimat lain, misalnya, saya bisa memahami situasi ini, nah saya menghargai usaha Ibu untuk tetap hadir. Jika Ibu merasa terbantu, mungkin kita bisa mencari solusi agar perjalanannya lebih nyaman ke depan. Nah, ini saya juga memperlihatkan modenya resistensi acting in. Nah, ini seperti terapisnya ini menanyakan, eh, Bu Novi, dalam sesi ini bisakah kita membahas pengalaman masa lalu yang pernah Anda sebutkan? Bagaimana perasaan Anda tentang pengalaman masa lalu itu? Nah, di sini terjadi resistensi dengan kliennya menjawab, oh saya tidak tahu, mungkin kita bisa membahas hal lain saja ya dok, ada hal lain yang lebih banyak, yang lebih menarik yang bisa saya ceritakan kepada dokter. Nah ini ya, dokter tetap harus menggunakan percakapan yang asertif dan juga untuk eksplorasi yang lebih bertahap dan juga berikan empati. Yang ini cara menangani resistensi baik into health, yaitu yang tiba-tiba kliennya merasa diam, terus juga tiba-tiba mengatakan bahwa saya merasa sudah baik-baik saja dok, kenapa kita tidak fokus pada pengalaman positif saja. Nah ini cara mengelolanya memang kita tetap harus menggunakan empati dan validasi perasaan klien. Ini kita harus memberikan kontrol kepada klien, seberapa dia ingin berbicara, gunakan pendekatan yang bertahap, serta kita harus fokus pada manfaat jangka panjang. Seperti misalnya eh, kita menjawab, oh sangat bagus jika Anda merasa lebih baik untuk saat ini, tapi terkadang mungkin dengan berbicara tentang pengalaman yang sulit, itu juga bisa membantu Ibu untuk memperkuat perasaan yang positif yang sudah ada ya, seperti itu. Nah, sebagai kesimpulan bahwa resistensi itu sebagai proses alamiah merupakan norma dari psikoterapi, mencerminkan pasien mempertahankan keseimbangan psikologis. Pentingnya untuk pengelolaan resistensi itu merupakan kunci keberhasilan psikoterapi. Ini membutuhkan keterampilan dan juga pemahaman dalam terapis itu sendiri. Resistensi itu jika dikelola dengan baik bisa sebagai jalan menuju perubahan, yaitu membuka insight dan pertumbuhan psikologis, dan mengatasi resistensi dapat menghasilkan perubahan yang signifikan. Sekian presentasi saya. Terima kasih atas waktunya dan mohon bimbing.